Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, ungkap mimpi besarnya. Dia punya 2 misi yang siap diwujudkan dalam waktu dekat ini. Pertama, Kevin Dix ingin bersinar bersama klub barunya, Borussia Mönchengladbach. Tak hanya itu, dia juga punya mimpi besar mengukir sejarah bersama Timnas Indonesia dengan loloskan tim itu ke Piala Dunia 2026. Kevin Dix mencurahkan ambisinya ke Borussia Mönchengladbach. Kevin menegaskan ingin mengantar Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kevin Dix merupakan rekrutan anyar Borussia Mönchengladbach. Pemain berusia 28 tahun itu diikat kontrak klub Jerman setelah berpisah dengan FC Copenhagen. Di klub barunya, Kevin berbicara banyak hal termasuk ambisinya bersama Timnas Indonesia. Dia belak-belakan ingin mengantar Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Seluruh negeri mendukung kami, sungguh impian untuk meraihnya, kata Kevin Dix. Timnas Indonesia saat ini masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka masuk putaran 4 kualifikasi setelah finish di urutan 4 putaran ketiga. Di putaran 4, skuad Garuda akan bertemu dengan Arab Saudi dan Irak yang berada di grup B. Sementara itu, grup A dihuni oleh Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Perjuangan Timnas Indonesia di putaran 4 akan dimulai pada Oktober 2025 mendatang. Fase putaran 4 kualifikasi akan berlangsung di Arab Saudi dan Qatar pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Di putaran 4, 2 tim juara grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan, 2 tim runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di babak playoff antar benua. Di sisi lain, Kevin Dix merasa senang bisa bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Dia menegaskan akan habis-habisan memberikan yang terbaik untuk klub tersebut. Rencana naturalisasi pemain keturunan kembali mengemuka di tubuh Timnas Indonesia, kali ini menyangkut striker Bologna, Tij Dalinga. Isu ini mendapat perhatian internasional setelah media Korea Selatan, NATE, mengulas secara mendalam kemungkinan Dalinga memperkuat Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut laporan tersebut, Dalinga disebut sebagai bos terakhir, julukan untuk pemain yang dinilai mampu menjadi pelengkap akhir kekuatan timnas. Media tersebut menyoroti bahwa saat ini sekitar 40 pemain sudah dinaturalisasi atau dalam proses naturalisasi, menjadikan Dalinga sebagai rekrutan paling bergengsi jika jadi membela merah putih. Selain itu semakin kuat karena pemain bertinggi 190 cm tersebut bermain di Serie A bersama Bologna, klub papan tengah yang tampil kompetitif musim ini. Performa Tij Dalinga di Bologna juga turut menjadi alasan mengapa wacana ini mencuat ke permukaan. Musim 2024-2025, striker kelahiran 3 Agustus 2000 ini tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi, menyumbang 7 gol dan 3 assist. NATE menyebut jika naturalisasi rampung, maka Dalinga akan langsung menjadi pemain termahal di skuad Timnas Indonesia. Hal ini menjadi magnet besar bagi pendukung merah putih yang menginginkan tim lebih kompetitif di level Asia. Setelah Mauro Zilstra resmi akan dinaturalisasi, perhatian kini tertuju pada proses naturalisasi Jairo Riedewald. Bek Royal Antwerp tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebelum dapat memperkuat Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Qatar pada Oktober mendatang. Pengamat sepak bola Indonesia, Ron Pangmanan atau Bung Ropan, menegaskan PSSI masih menjadikan Jairo Riedewald sebagai prioritas naturalisasi. Bahkan, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah berbicara langsung dengan pemain berusia 28 tahun itu. Jairo tetap menjadi prioritas PSS. Patrick Kluivert juga sudah bicara dengan Jairo melalui telepon. Dia mengatakan sangat senang dan tidak sabar bisa menjalani proses ini dan memperkuat tim nasional kita, ujar Bung Ropan. Sementara itu, Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan berkas naturalisasi Jairo Riedewald masih belum sampai ke meja Kemenpora. Hal ini menimbulkan keraguan apakah Riedewald bisa memperkuat Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Qatar pada Oktober mendatang. Jairo Riedewald lahir pada 9 November 1996 di Amsterdam, Belanda. Di level internasional, Riedewald pernah membela Timnas Belanda di kelompok umur, tetapi kini lebih memilih membela Timnas Indonesia, negara asal ibunya yang memiliki darah keturunan Indonesia.
Mauro Zijlstra, penyerang keturunan Indonesia yang bermain di FC Volendam, tim promosi Eredivisie Belanda, selangkah lagi akan jadi warga negara Indonesia. Hal ini karena berkas-berkas calon striker naturalisasi timnas Indonesia itu sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Kabar pemain kelahiran Zaandam, Belanda, pada 9 November 2004 ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui YouTube PSSI TV. Menurut Erick, berkas Mauro Zijlstra ditandatangani Presiden bersamaan dengan berkas milik 3 calon pemain timnas putri, Isabel Kopp, Isabelle Notet, dan Pauline van de Poel. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Bumi itu menambahkan bahwa kehadiran Mauro Zijlstra sebagai upaya regenerasi di tubuh timnas terutama untuk posisi striker. Saya mengucapkan terima kasih. Bapak Presiden sudah menandatangani surat Mauro. Mauro ini bagian dari regenerasi, kita ingat ya striker kita cuman satu yakni Ole, dan kemarin ia cedera, ucap Erick Thohir. Kendati demikian, Mauro diproyeksikan untuk masuk ke skuad timnas Indonesia U20 dan U23. Kemungkinan striker FC Volendam ini akan dipanggil Gerald van den Burg untuk kualifikasi Piala Asia U23 pada September mendatang. Ketua PSSI Erick Thohir membagikan kabar terbaru tentang rencananya menaturalisasi 2 penyerang keturunan ke timnas Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B putaran keempat yang bakal berlangsung pada 8-14 Oktober 2025 bersama tuan rumah timnas Arab Saudi dan timnas Irak. Tim Garuda Muda itu membutuhkan tambahan pemain diaspora baru di lini depan untuk menggantikan Ole Romain yang terancam absen akibat patah tulang kaki. Tambahan 1-2 pemain ke timnas Indonesia untuk Oktober 2025 sabar. Kalau suratnya sudah masuk, baru saya bisa kasih tahu, ujar Erick Thohir. Erick Thohir masih menunggu dokumen dan administrasi calon 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia itu sebelum mengajukannya ke pemerintah dan diproses menjadi warga negara Indonesia. Orang tuanya dan pemainnya benar rela membela merah putih gitu kan? Kalau belum ada blood and wheat, sah saya, tutur Erick Thohir. Pemain muda keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, mencuri perhatian saat membela FC Utrecht dalam laga penting kualifikasi Liga Eropa. Ia dipercaya tampil sebagai starter dalam pertandingan leg kedua melawan Sheriff Tiraspol, tim asal Moldova. Bermain di kandang sendiri, FC Utrecht menunjukkan performa gemilang dan berhasil mengunci kemenangan telak 4-1. Hasil tersebut memastikan tim Belanda itu lolos ke ajang Liga Eropa UEFA. Dalam laga itu, Miliano Jonathans tampil selama 62 menit dan memberikan kontribusi penting untuk permainan FC Utrecht. Penampilan perdananya sebagai starter menjadi sorotan jelang babak ketiga kualifikasi Liga Eropa. Pelatih Ron Jans memberikan kesempatan emas bagi Miliano Jonathans untuk turun sejak menit awal. Kepercayaan diri para pemain FC Utrecht, termasuk Miliano Jonathans, menjadi modal penting menghadapi Servette. Peluang untuk melangkah ke babak playoff Liga Eropa UEFA kini terbuka lebar. Ron Jans menilai penampilan timnya terus menunjukkan progres positif di setiap laga. Miliano tampil cukup dewasa meski ini laga penting, dia punya potensi besar, ujar pelatih FC Utrecht itu usai laga. Sementara itu, Miliano Jonathans semakin disorot publik Indonesia atas penampilannya di kompetisi Eropa. Bermain di Liga Eropa UEFA menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemain berdarah Depok itu. Debutnya sebagai starter melawan Sheriff Tiraspol menjadi langkah awal yang menjanjikan. Jika terus dipercaya pelatih, kariernya bersama FC Utrecht bisa semakin bersinar di kancah Eropa.